Selanjutnya kita lanjut ke kelompok berikutnya adalah kelompok 7. Untuk kelompok 7, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai metode kerja public relation dalam perusahaan. Sebelumnya kami sangat berterima kasih banyak kepada Bu Ocha selaku dosen pengarah kuliah pengantar corporate communication yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membawakan materi ini. Juga kelompok saya sendiri Rusidi Hadatul Ais, dan pada malam hari ini akan ditemani oleh rekan saya untuk presentasi yaitu Aditya Murti Utari dan teman lainnya yaitu Hubertina Keti, Rima Melati, dan Rizky Prasetyo. Dan untuk mengefisiensi waktu, pada topik kali ini kita akan membahas ada 4 poin yaitu marketing public relation, publisitas public relation, advertising public relation, dan juga propaganda public relation. Ada poin pertama yaitu ada marketing public relation. Di mana marketing public relation ini mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa ini merupakan bagian dari strategi pemasaran dan strategi perusahaan sebagai penghubung atau yang mengkoneksi antara perusahaan dengan konsumennya dengan tujuan untuk membangun brand awareness pada perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian ya, public relation ini sendiri merupakan bagian yang cukup efektif dalam membangun brand awareness atau pengenalan merek pada konsumen atau khalayak umum. Dan adapun tujuan relation ini cukup banyak ya teman-teman. Di antaranya yaitu membangun kesadaran produk, membangun kredibilitas, mengurangi biaya promosi, memberikan edukasi, dan membangun event produk. Nah, tujuan ini termaktub dalam kegiatan-kegiatan berikut ini, yaitu ada terbitan, acara-acara atau event, pemberian dana sponsor, kegiatan layanan masyarakat, berita, maupun media identitas. Next, dilanjutkan oleh teman saya, Aditya Hari. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Ai. Untuk poin kedua, kita akan membahas tentang publisitas public relation. Jadi untuk meningkatkan penjualan di suatu perusahaan, ini dibutuhkan adanya publisitas public relation yang efektif. Kegiatan ini biasanya dilakukan hampir sama seperti marketing public relation, jadi mungkin seperti kolaborasi, penempatan artikel, atau mungkin kegiatan sponsorship gitu ya, ataupun kegiatan sosial dan juga kemanusiaan, boleh. Nah, contoh kegiatan publisitas public relation. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini ada yang suka BTS gitu ya, udah pasti tahu tahun lalu Juli 2020 BTS ini kolaborasi dengan Samsung gitu ya. Jadi mereka mengeluarkan satu produk smartphone yang eksklusif dengan BTS gitu. Nah, targetnya adalah fans-fansnya si BTS ini nih, karena kan mereka udah punya fansnya itu udah secara global gitu ya. Jadi penjualan smartphone ini hanya dalam hitungan 1 jam dijual secara pre-order dan itu udah langsung sold out gitu. Jadi kolaborasi ini menunjukkan bahwa publisitas public relation ini tuh berhasil gitu ya, berhasil untuk menarik animo ataupun antusiasme dari masyarakat gitu, khususnya fansnya BTS gitu. Next, oke. Untuk yang ketiga, kita berbicara tentang advertising public relation. Jadi untuk advertising public relation ini adalah rangkuman informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui iklan gitu ya, ataupun media yang penempatannya sudah jelas dan juga berbayar gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan ada spanduk, ada billboard gitu, itu juga salah satu dari kegiatan advertising public relation. Next-nya, Ai. Nah, oke. Contoh kegiatan advertising public relation. Kebetulan saya saat ini bekerja di TikTok Indonesia. Jadi kemarin sempat tahu budget ataupun spend dari Shopee gitu ya. Jadi contohnya aku ambil case-nya dari Shopee gitu. Jadi pas 12/12 kemarin Shopee ini spend budget ratusan juta, hampir miliaran bisa dibilang, itu untuk ambil ads di TikTok. Jadi mungkin kalau teman-teman yang udah punya TikTok gitu ya, mungkin sempat notice pas di 12/12 kemarin, jadi kalau buka app-nya itu akan muncul langsung di halaman utama tuh TikTok, Shopee gitu. Jadi kegiatan yang Shopee lakukan ini adalah untuk menarik
traffic gitu. Dan juga mereka melakukan advertising ini nggak cuma di TikTok, tapi di YouTube, mungkin juga Instagram, dan juga dia bekerja sama dengan beberapa acara televisi gitu. Jadi kegiatan-kegiatan ini selain menarik traffic, tentunya untuk menarik penjualan dari platform tersebut. Gitu. Boleh next lagi, Ai? Oke, untuk yang section ataupun poin yang keempat, yang terakhir, ini adalah tentang propaganda public relation. Jadi menurut Garth S. Jowett dan juga Victoria O'Donnell, propaganda ini adalah suatu usaha secara sengaja dan juga sistematis guna membentuk persepsi dan juga memanipulasi dan juga mengarahkan kelakuan untuk mendapatkan reaksi dari penyebar propaganda tersebut. Gitu. Next lagi, Ai. Nah, tujuan propaganda. Jadi ini adalah 5 poin yang kami ambil untuk tujuan propaganda. Jadi yang pertama itu adalah menarik perhatian massa, kedua untuk mengantarkan informasi yang mampu untuk mendorong semangat, kemudian yang ketiga itu adalah menyampaikan kebenaran kepada massa atau kepada publik, mempengaruhi sikap dan juga tindakan massa, dan juga mengarahkan opini publik. Next slide. Nah, oke, perbedaan propaganda dan juga public relation. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya propaganda dan juga public relation itu juga berbeda. Tujuannya kalau propaganda itu lebih kepada mempertahankan kekuasaan atau menggiring opini. Jadi lebih manipulasi, lebih ke arah yang bisa dibilang lebih negatif gitu. Kalau untuk public relation tentunya tujuannya untuk menghubungkan publik dengan organisasi atau perusahaan gitu ya, untuk mendapatkan hubungan yang baik dan juga ketergantungan dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu. Jadi lebih ke maintain hubungan. Oke, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 7. Kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun mau ditambahkan, silakan. Terima kasih. Izin bertanya baik. ya. Oke, silakan Mbak Lilis. Dari kelompok berapa Mbak Lilis? Kelompok 4. Kelompok 4, baik. Silakan pertanyaannya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyimak dari apa yang tadi bisa disampaikan oleh kelompok 7 barusan, bahwa saya tertarik dengan penjelasan tentang propaganda ya. Propaganda itu menurut kelompok 7 adalah penyampaian kebenaran kepada publik. Ya, begitu Mbak Aditya ya, kalau nggak salah. Ya, sedangkan tadi di kelompok 5 saya melihat bahwa ada di dalam slide-nya itu peniadaan kebenaran untuk menggiring opini ya, seperti itu kalau tidak salah. Mohon dikoreksi oleh kelompok 5 juga. Iya, ini suatu hal yang kontradiktif ya, antara kelompok 5 dengan kelompok 7. Jadi sebenarnya saya ingin mendapatkan pencerahan yang disebut dengan propaganda itu apakah penyampaian kebenaran ataukah peniadaan kebenaran sebenarnya kita. Terima kasih. Oke, selanjutnya sudah ada 2 pertanyaan lagi via chat. Kelompok 7, boleh silakan dicek juga. Ada pertanyaan dari Bang Mustafa ya. Bang Mustafa kelompok 18. Baik, boleh langsung dijawab. Aku bantu jawab untuk pertanyaan dari Mas Mustafa ya. Kebetulan di bidang aku. Jadi kegiatan advertising e-commerce ini pure promo yang real atau hanya gimmick. Oke, jadi kebetulan aku sudah bekerja di e-commerce ini kurang lebih 7 tahun. Jadi udah setiap harinya udah deal dengan promo-promo ini. Jadi promo-promo yang dihadirkan ke masyarakat gitu ya, misalkan kayak Harbolnas kemarin itu benar-benar pure promonya. Jadi let's say ada flash sale misalkan jeans 12.000 gitu ya, atau kayak iPhone harganya berapa ribu gitu. Nah sebenarnya itu pure, cuma memang dari segi stok yang diberikan ke masyarakat itu terbatas gitu. Jadi nggak mungkin misalkan mereka kasih promo iPhone harga 12.000 tapi stoknya semua stok dia kasih untuk dibeli sama customer. Jadi stoknya terbatas tapi promonya itu benar gitu.
real. Itu bisa aku bilang. Semoga menjawab ya, Mas Mustafa. Nah, untuk yang Mas Raffi sendiri ya, publisitas dan juga advertising public relation. Teman-teman kalau ada yang mau ditambahkan nggak apa-apa ya, ini karena menurut aku. Oke, kalau hampir sama sebenarnya kalau dari segi fungsi, tapi advertising itu lebih kepada yang tadi udah kita sampaikan di slide itu, lebih kepada media yang ditempatkan itu udah jelas dan lebih berbayar gitu. Kalau publisitas mungkin lebih kepada contoh kayak ada acara-acara sponsorship gitu ya, lebih kepada gather perhatian masyarakat gitu. Kalau advertising ya memang dia berbayar, mereka ada budget untuk advertising, mereka bayar, let's say di YouTube, di billboard, di TikTok misalnya, yaitu advertising. Tapi sebenarnya fungsinya mungkin tujuannya atau highlightnya sama untuk menarik menarik traffic, menarik perhatian masyarakat, tapi advertising lebih kepada untuk sales sih, kalau menurut aku. Kalau teman-teman kelompok 7 mau ditambahkan, silakan. Gitu. Mungkin Ai bisa bantu jawab pertanyaan Mbak Lilis. Terima kasih. Baik, saya coba jawab ya dari pertanyaan Mbak Lilis. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari kelompok kami, menurut saya pribadi, dari penjelasan yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa kalau propaganda public relation itu lebih ke membentuk persepsi atau memanipulasi pikiran dan mengarahkan kelakuan untuk mendapatkan reaksi yang diinginkan dari penyebaran propaganda itu sendiri. Makanya dari tujuan propaganda ada nih satu poin di mana kita bertujuan untuk mengarahkan opini publik. Nah, mengarahkan opini publik ini salah satunya dengan cara mempersuasi gitu, mempengaruhi apa yang dipikirkan oleh konsumen ini supaya bisa melakukan suatu action yang sesuai dengan apa tujuan kita gitu. Jadi sangat sudah benar gitu ya kalau dari kami itu mengarahkan atau menggiring opini publik sesuai dengan tujuan dari propaganda sendiri. Barangkali bisa ditangkap maksud dari jawaban saya. Ya, bisa dilengkapi untuk mohon izin untuk kelompok 16 ya ini ya? 7 Ibu. Kelompok 7, maaf. Untuk kelompok 7 silahkan diberikan contoh gitu ya untuk menambah pemahaman teman-teman kaitannya dengan tadi propaganda yang ditanyakan oleh Mbak Lilis. Ya. Dipertajam lagi contohnya. Sekaligus saya mau bertanya juga ya, sama nggak sih propaganda dengan kampanye atau campaign public relation? Nah, tadi yang dipaparkan oleh Mbak Rusida ya, ini tentang propaganda yang sudah benar, tinggal dilengkapin aja dengan contohnya, silahkan. Oke, baik. Nah, kalau untuk contoh dari propaganda itu sendiri, seperti misalkan ada suatu brand gitu ya, dia melakukan promosi dengan cara memikat konsumen dengan melakukan promo gitu. Misalkan dalam 12.12 di Shopee itu diadakan promo gratis ongkir. Nah, itu ada suatu tindakan di mana dari pihak organisasi atau perusahaan itu melakukan atau memanipulasi pikiran dari konsumen, gratis ongkir gitu. Padahal sebenarnya kalau kita check out di Shopee sendiri belum tentu gratis ongkir gitu. Nah, dari promosi itu orang tuh udah tertanam di pikirannya bahwa Shopee ini promo yang paling menarik gitu, atau aplikasi yang menjanjikan gratis ongkir kepada konsumen. Jadi sudah ada brand awareness gitu bahwa Shopee ini satu-satunya aplikasi e-commerce yang fasilitas gratis ongkir. Ya, baik. Ini sebenarnya contohnya barangkali dari teman kelompok. Ya, silahkan ditambahkan lagi. Ini contohnya sama dengan tadi. Saya mau nanya ya ke Kak Aditya.
mengenai free ongkir itu memang sebenarnya free ongkir semuanya atau enggak sih gitu? Saya mau tanya sekalian mumpung ada orang. Boleh saya izin jawab juga, Bu? Oke, pada tertarik free ongkir ya. Oke, jadi Iya. kalau setahu saya gitu, karena ya udah bekerja di bidang ini, untuk ongkir ini ada yang disubsidi sama kita sebagai platform gitu, atau dengan brandnya gitu. Jadi dan mereka kasih free ongkir juga nggak semata-mata Rp0, misalkan kayak kita belanja 2.000, 5.000, 10.000 tuh free gitu, pasti ada minimum purchase gitu. Jadi kalaupun itu free ongkir, pasti akan ada terms conditionnya sendiri-sendiri sih gitu. Nggak ujuk-ujuk dia kasih free ongkir, karena kan pasti mereka juga akan fokusnya kan maksudnya demi sales gitu ya. Jadi nggak semua sih bisa free ongkir, dan kalaupun bisa free ongkir pasti akan ada minimum purchase-nya gitu, supaya pembelian customer juga lebih banyak, yang tadinya cuma beli satu, tapi karena kalau free ongkirnya 50.000, jadi kan kita beli 2 nih gitu. Itu sih, jadi triknya itu buat ningkatin penjualan, kalau bahasa e-commerce-nya average basket size. Jadi mereka biasanya kasih promo ongkir. Izin menambahkan juga, Bu. Ya, Kebetulan saya salah satu pelaku juga di toko platform pesaingnya Kak Murti ya. Logo biru. Saya kebetulan punya tokonya juga. Lazada, Kak. Sebutin. Lazada. Ya, jadi kalau untuk free ongkir sendiri memang ada kriterianya. Jadi nanti pada saat di platform tersebut, si penjual gitu ya, atau pemilik toko, owner sendiri diminta untuk memasukkan jumlah kontribusi berapa free ongkir yang diberikan. Jadi dengan syarat, misalkan contoh tadi seperti yang Kak Murti katakan, kalau misalkan kita jual produknya harganya 50.000, tapi ada syaratnya minimal 90.000 pembelanjaan baru dapat free ongkir, misalkan 12.000. Jadi setelah si pembeli tersebut gitu ya check out barangnya 2 barang ataupun pembelanjaan dia minimal 90.000, maka ongkos kirimnya akan terpotong 12.000. Jadi yang free ongkirnya bener free ongkir, tapi ada bintang-bintangnya, Bu. Gitu. Ya, baik. Kita kembalikan ya kepada Mbak Lilis, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Bu, sudah mulai memahami apa yang dimaksud dengan propaganda. Terima kasih kelompok 7, luar biasa penampilannya. Baik, kita beri plus ya untuk kelompok 7 ya. Terima kasih semuanya. Luar biasa. Mantap Kak cara penyampaiannya. Ya, baik. Nanti saya beberapa catatan secara umum saya berikan setelah semua presenter ini ya, presentasi ya. Jadi kita masih ada satu lagi kelompok yang harus presentasi pada malam hari.